Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video yang ke-10 saya kali ini dalam mata kuliah Hati, di sini saya akan menjelaskan tentang peranan asbabul wurud al-hadis terhadap pemaknaan hukum Islam. Hadis adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Hadis menjelaskan dan melengkapi hukum dalam Al-Quran. Asbabul wurud berarti sebab-sebab munculnya hadis. Tujuannya agar kita tahu kapan, kenapa, dan dalam keadaan apa Nabi Muhammad bersabda. Mengapa asbabul wurud penting? Hadis tidak muncul begitu saja. Ada peristiwa, pertanyaan, atau kondisi tertentu di baliknya. Dengan mengetahui sebab-sebabnya, kita bisa memahami makna hadis dengan benar, tidak salah tafsir atau salah paham, mengetahui hukum dan hikmah di balik hadisnya. Contoh hadis dan maknanya yakni tidak halal bagi perempuan berpergian sendiri tanpa mahram. Konteksnya pada zaman Nabi perjalanan sangat berbahaya. Maknanya untuk menjaga keamanan, bukan membatasi kebebasan. Jadi memahami sebab munculnya hadis membuat kita lebih adil dan bijak. Jenis-jenis asbabul wurud menurut Imam Suyuti. Nabi menjelaskan ayat yang sulit dipahami yakni dalam Al-Quran Al-An'am tentang zalim yang dijelaskan yakni sama dengan syirik. Karena hadis lain, hadis kedua muncul untuk menjelaskan hadis pertama. Nabi menjawab pertanyaan atau peristiwa nyata. Manfaat mengetahui asbabul wurud, yakni yang pertama yakni mengetahui alasan munculnya hukum Islam. Yang kedua yakni menghindari kesalahan tafsir. Yang ketiga yakni menyelesaikan hadis yang tampak bertentangan. Yang keempat yakni mengetahui hikmah dan pelajaran di balik hadis. Cara mengetahui asbabul wurud. Yang pertama yakni melalui riwayat mikro berdasarkan kisah sahabat atau teks langsung. Yang kedua yakni melalui ijtihad atau makro, yakni analisis sejarah dan konteks sosial jika tidak ada riwayat langsung. Asbabul wurud dalam dunia pendidikan dapat digunakan guru untuk yang pertama yakni menarik perhatian siswa dengan kisah nyata. Yang kedua yakni membuat pelajaran lebih hidup dan bermakna. Yang ketiga yakni mengajarkan nilai moral dan berpikir kritis. Pendekatan mikro dan makro. Pendekatan mikro fokus pada sebab khusus suatu hadis, misalnya melihat peristiwa yang terjadi pada saat Nabi bersabda. Tujuannya untuk memahami makna hadis sebagaimana aslinya. Pendekatan secara makro, melihat hadis dari sisi sosial dan kondisi masyarakat. Tujuannya agar hadis bisa dipahami dan diterapkan dengan relevan di masa kini. Kesimpulan dalam presentasi saya kali ini yakni asbabul wurud membantu kita memahami hadis secara tepat dan tidak salah makna, menjelaskan latar belakang munculnya hadis, membantu ulama menentukan hukum Islam dengan benar. Penting dalam pendidikan agar siswa belajar secara menarik, logis dan konseptual. Dengan memahami asbabul wurud, kita bisa mengamalkan hadis secara bijak sesuai zamannya. Oke. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.